Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Ya, apa kabarnya semua anak-anak? Mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat akal, sehingga di pagi hari ini kita kembali belajar melalui virtual link YouTube dalam pelajaran dalam pelajaran agama Islam. Mudah-mudahan belajar kita yang melalui virtual link YouTube ini masih dikategorikan bagian dari thalabul ilmi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak, tidak terasa perjalanan waktu kita hampir satu semester kita dalam keadaan masa pandemi Covid, sehingga kita pun harus melaluinya dengan belajar dari rumah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk terus mencari ilmu. Materi kita pada pagi hari ini adalah pelajaran 5, sikap santun dan menghargai sesama, masih bagian sub A, mengetahui keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semua, kompetensi yang diharapkan dari pelajaran ini adalah dengan kalian bisa memahami apa itu sikap santun, dan kalian juga bisa menerapkan ya, kemudian juga mengaplikasikan sikap santun ini dalam berbagai bentuk keseharian dalam kehidupan kalian. Apakah santun terhadap orang tua, sesama teman, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak semua, selanjutnya bahwa di materi ini akan ada dua sub. Yang pertama sub A, mengetahui keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, sikap santun. Apa yang bisa kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW? Yang kemudian yang B, memiliki sikap santun dan menghargai teman. Bagaimana cara kita bersikap santun kepada teman dalam pergaulan sehari-hari. Baik, santun adalah sikap yang lahir, yang terwujud dari tutur kata, sikap, dan perbuatan seseorang yang semuanya dilakukan tidak menyinggung perasaan dan tidak menyakiti hati orang lain. Jadi sikap santun itu adalah sikap yang mampu menempatkan pembicaraan, perilaku, dan segala bentuk gerak-gerik tubuh kita yang tidak menimbulkan kekecewaan atau tidak menimbulkan orang lain menaruh rasa sakit hati di dalam hatinya. Anak-anak semua, kalau kita berbicara santun, bagaimana kita bisa melihat kesantunan Nabi kita Muhammad SAW dalam berbicara. Nabi Muhammad SAW itu uswah, teladan yang baik ya. Jadi sikap santun dalam berbicara Nabi kita Muhammad SAW itu, beliau itu tidak berbicara kalau tidak ada perlunya ya. Tidak mengomentari yang tidak menjadi urusannya ya. Jadi bicara beliau itu selalu yang perlu-perlunya saja. Artinya beliau itu dalam berbicara tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Beda dengan kita nih kebanyakan, kalau bicara itu suka ditambah-tambahin, kalau dititipin uang bisa berkurang. Nah, ini yang berbeda dengan Rasulullah SAW. Kemudian tutur kata beliau dalam berbicara itu lemah lembut, sedang, datar, tidak tinggi, tidak kasar, dan cenderung kata-katanya tidak pernah menyudutkan seseorang atau menghina orang lain ya, apalagi mencela nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang diajak bicara.
Beliau selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun itu kecil. Jadi Nabi itu tidak pernah membicarakan nikmat orang lain ketika orang lain itu mendapatkan nikmat yang banyak, ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah marah karena urusan dunia, ya. Tapi kalau urusan kebenaran, menegakkan agama, Nabi selalu tidak ada kata tidak memberikan ruang untuk bisa menghina agama. Beliau sangat marah kepada orang-orang yang menghina agama. Jadi santun, Nabi berbicara hanya yang penting-pentingnya saja. Kalau kita lihat dari hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka diam, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi santun dalam melayani umat. Nabi Muhammad SAW selalu mencurahkan perhatiannya kepada semua umatnya. Nabi Muhammad SAW selalu melayani umatnya menurut kepentingannya masing-masing. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat tahu porsi kepentingan umatnya, dan sehingga dalam berbicara pun Nabi bisa menempatkan sesuai dengan keadaan umatnya ketika umatnya menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Jika umatnya mempunyai keperluan yang berbeda-beda, maka Nabi Muhammad SAW akan duduk bersama mereka dan melayani semua urusan mereka. Subhanallah, seorang Nabi, seorang yang sangat mulia, beliau tidak membeda-bedakan, ya, siapapun diterima dengan Nabi. Artinya dalam melayani umat, Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Apakah yang datang itu seorang pejabat, apakah yang datang itu seorang dermawan, ya, hartawan. Nabi tidak pernah membeda-bedakan, ya. Semua sama dalam pandangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan umatnya kecuali untuk kemaslahatan umatnya. Jadi umat yang datang kepada Nabi itu adalah untuk bersilaturahim, sehingga mereka meninggalkan tempat Nabi Muhammad SAW dengan membawa ilmu. Nah, ini penting bagi kalian, jangan pernah meninggalkan tempat kalian belajar kecuali kalian dapat membawa sebuah pengetahuan yang baru. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat kesantunan Nabi dalam menghargai sesama. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersama-sama dengan umatnya, beliau tidak banyak bicara. Jangan terlalu banyak bicara, ya, kecuali jika ada keperluan untuk umatnya. Nabi SAW selalu bersikap ramah kepada umatnya dan tidak kasar dalam berbicara. Jadi Nabi selalu santun dalam kata-katanya, tidak terlalu tinggi. Nabi Muhammad SAW menghormati kaumnya dan menempatkan mereka pada tempat yang layak. Bagaimana Nabi menempatkan Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang berkulit hitam, ya, Islam, bahkan Nabi menempatkan Bilal pada posisi terpenting sebagai seorang muazin dan pernah diangkat menjadi seorang gubernur. Artinya berbeda ketika Islam redup, ya, semua negara-negara di dunia, bahkan di Eropa, selalu melihat bahwa yang paling mulia adalah ras berwarna kulit putih. Nah, ini dalam Islam tidak. Artinya Nabi menempatkan sesama manusia itu sama kecuali iman dan takwanya. Kemudian yang keempat, Nabi senantiasa bertoleransi, ya. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh sikap toleransi di tengah kehidupan masyarakat. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah ketika beliau hijrah, ya, pada waktu itu Madinah terdapat 3 golongan pemeluk agama, ya, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Jadi di Madinah itu sama kulturnya seperti di Indonesia, berbagai macam agama, ya. Jadi Islam, Yahudi, dan Nasrani. Mereka saling bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun kota Madinah. Jadi toleransinya adalah membangun kepentingan maslahat bersama, infrastruktur, kemudian bentuk-bentuk yang lain dalam bidang ekonomi. Jadi sangat bertoleransi. Tetapi dalam hal urusan akidah, ya, Islam menempatkan diri untuk lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku cukup agamaku, ya. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Kemudian bagaimana melihat sosok Nabi, ya? Beliau salah satunya amanah,
sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Amanah artinya dapat dipercaya. Bahkan sejak sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ya orang-orang di Jazirah Arab, ya di separuh belahan Jazirah Arab itu mengenal sosok Nabi kita sebagai Al-Amin, ya orang yang dapat dipercaya. Sifat amanah, ya merupakan sifat yang wajib ada pada Rasul. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Allah memberi amanah kepada Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Selama menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW senantiasa menjaga amanah dengan baik. Jadi amanah menjadikan amanah orang yang bisa dipercaya itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Maka ketika amanah ini tercerabut dari bumi ini, maka sungguh kehancuran akan didapatkan. Jadi anak-anak semua, amanah salah satu bentuk sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai perwujudan mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak semua, dalam meneladani sifat amanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya amanah merupakan sifat terpuji setiap Muslim. Wajib meneladani sifat amanah yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai seorang anak atau sebagai seorang siswa berikut, ya kita harus memiliki sifat amanah yang dapat kita terapkan ketika di rumah. Pertama, taat terhadap perintah orang tua selama perintah tersebut tidak tertuju pada kejelekan dan merugikan kebaikan, ya tidak tertuju pada kejelekan dan merugikan kebaikan. Wajib kita taat kepada kedua orang tua selagi orang tuanya mengarahkan yang baik, ya. Kedua, merawat dan menjaga barang-barang yang menjadi milik pribadi tanpa merepotkan kedua orang tuamu. Ini amanah. Kita difasilitasi, kita jaga, kita rawat, ya. Jangan kita difasilitasi, tetapi kita rusak amanah itu. Ketiga, membantu orang tua atau saudara kita ketika membutuhkan bantuan, ya, amanah. Nah, itu dalam bentuk di rumah. Bagaimana kita bisa bersikap amanah di lingkungan sekolah? Ya, pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Artinya amanah orang tua dari rumah agar kalian belajar dan tekun dan sungguh-sungguh itu harus kalian terapkan. Terlebih-lebih di media daring ini, ya. Ketiga, menghormati guru dan teman itu wajib, ya. Ketiga, memperhatikan penjelasan guru di dalam kelas. Kalau dalam hal ini di dalam virtual video ini kalian perhatikan, ya. Baik anak-anak, itu saja, tidak ada tugas pada pelajaran kelima kali ini, hanya materi. Kalian ulang-ulang di halaman 43 sampai dengan 46. Semoga menjadi ilmu buat kalian, ya. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.